Chronovis. Salam Chronovis. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama dari kelompok Chronovis. Perkenalkan, nama saya Apri 20 Sirait. Nama saya Gita Larissa. Nama saya Imerlina Laya. Nama saya Gebiri Kanawati Sibrian. Nama saya Kilvin Christian Sinte. Di sini kami akan menjelaskan life skill. Life skill yang harus dimiliki anak pariwisata dalam dunia milenial saat ini. Perkenalkan, nama saya Imerlina Laya. Di sini saya akan menjelaskan life skill tentang komunikasi, di mana komunikasi merupakan salah satu kemampuan terpenting yang harus dimiliki setiap mahasiswa pariwisata, karena komunikasi mengacu pada kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, baik secara lisan, tertulis, ataupun bahasa tubuh. Beberapa jenis kemampuan komunikasi yang harus dimiliki mahasiswa pariwisata ialah seperti bahasa tubuh. Kalian tahu kan ini apa, kayak mana cara mengerjakannya? Iya, tahu. Oke, setelah bahasa tubuh itu listening atau mendengarkan. Kalian dengar nggak tadi apa yang dibilang ibu itu? Iya, Apa yang disampaikan ibu itu bisa kita praktekkan nanti kan? Bisa. Bagus. Setelah itu literation. Berarti kita harus banyak-banyak membaca dong kan, biar kita tahu apa yang mau kita praktekkan gitu. Iya dong, harus itu. Oke, setelah literasi ada namanya kemampuan presentasi. Perkenalkan, saya Gebiri Kanawati Sibrian. Saya ingin mempresentasikan hasil belajar saya tentang life skill. Oke, setelah kemampuan presentasi, maka selanjutnya yaitu kemampuan public speaking. Di mana public speaking itu kemampuan untuk berkomunikasi di depan umum. Maka itulah yang harus dimiliki atau life skill yang harus dimiliki mahasiswa pariwisata dalam komunikasi. Terima kasih. Saya Gebiri Kanawati Sibrian. Saya ingin menyampaikan life skill yang harus dimiliki anak mahasiswa pariwisata adalah kerjasama. Di dalam dunia pariwisata, kerjasama itu diperlukan. Tidak hanya untuk dalam pekerjaan, dalam sosialisasi, namun kerjasama itu sangat beragam. Contohnya dalam belajar. Dalam belajar juga kita memerlukan kerjasama. Contohnya kerjasama kelompok. Kerjasama yang dilakukan untuk mempererat hubungan kita antara teman kita dengan yang lain. Selain itu, kerjasama juga dapat menimbulkan rasa kebersamaan kita. Teman-teman, dalam pariwisata kita perlu memiliki sikap empati. Kemampuan ini merujuk pada cara seseorang memahami dan memperlakukan perasaan serta pola pikir orang lain. Walaupun terlihat sepele, empati dapat membantu kita bisa menerima orang lain yang mungkin berbeda dari diri kita sendiri. Kemampuan ini juga akan membantu mengatakan interaksi sosial, terutama dalam lingkungan yang memiliki keragaman atau etnis atau budaya berbeda. Sebagai satu teman, Kita harus memiliki rasa empati yang bagus. Enggak, dia salah loh. iya kalau ada salahnya kita harus ngomong secara baik-baik. Tidak begini berantem. Jadi aku salah juga. Iya, maafkan. Salah ya. Maaf. Maka dari itu, di dalam kehidupan pariwisata, kita perlu memiliki sikap empati. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses termasuk memahami masalah, membuat tebakan dan hipotensi tentang masalah, menyatukan buktinya dan akhirnya melaporkan hasil tersebut. Sebagai anak pariwisata, kita berusaha menciptakan gagasan yang baru atau menciptakan sebuah ide tentang memiliki etika. Supaya kita menjadi pariwisata yang handal, tentunya kita harus menciptakan semua imajinasi yang berguna bagi masyarakat. Membuat suatu ide? Jadi seperti apa? Lipatan napkin. Karena lipatan napkin itu akan membuat nanti para tamu di suatu hotel menjadi lebih menarik. Gimana? Oh iya betul iya bisa. Iya. Itu yang diletakkan di atas meja itu ya? Nah, betul. Iya, itu. Oh iya. Oke, bisa kita bikin garis. Oke, bisa. Ya, baik. Di dalam dunia pariwisata atau di dunia industri pariwisata yang dimana memecahkan suatu masalah
itu harus kita ketahui yang namanya dari mana kejadian itu terjadi, apa masalah tersebut. Jadi, seorang pariwisata yang milenial, kita harus berpikir bijak, berpikir kreatif, ingin memecahkan suatu masalah tersebut. Jangan langsung kita memiliki tindakan yang langsung memiliki tindakan yang tidak baik kepada teman kita. Ada baiknya kita mencari masalah-masalah tersebut. Kayak galau gitu ya. Iya, tadi aku kena marah karena kan aku permisi kamar mandi, rupanya ada tamu di dalam kamar nelpon, jadi nggak terangkat dia, jadi kena marah sama atasannya. Kayak mana nih gue? Takut aku kena pecat, langsung kena pecat nih itu atau gimana ya? Sekali aku. Kamu datangin aja. Minta maaf aku. Iya. Ya, salah bisa minta maaf. Kasih ya sarannya. Nah, menjadi seorang anak pariwisata yang milenial harus memiliki pikiran yang ide yang tinggi, memiliki jiwa-jiwa yang berakal, berkreatif yang tinggi, memiliki ide yang logis, sehingga kita dapat menjadi pariwisata yang handal bagi teman-teman, terlebih khususnya buat mahasiswa-mahasiswa IAKN Tarutung ini, menjadi mahasiswa pariwisata yang bisa memecahkan suatu masalah dengan tindakan yang baik dan logis. Jadi sekian dari kami. Front Office. Salam from office. Sekian dan terima kasih.